Jadi memang ada manusia itu diprogram itu memang untuk neraka. Nah, orang yang diprogram untuk neraka ini ya Masya Allah. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha inhum illa ulaika kal an'am bal hum adall. Aku telah ciptakan untuk jahanam katsiran minal jinni wal insi, banyak dari golongan jin dan manusia. Aku ciptakan mereka untuk jahanam. Walaqad dzara'na li jahannama, sungguh aku telah ciptakan untuk jahanam. Ya, ada orang itu diciptakan untuk jahanam. Katsiran minal jinni wal insi, yang banyak dari jin dan manusia. Nah, ciri khasnya apa? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Bagi mereka itu hati tapi nggak bisa paham dengan hatinya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka itu punya mata tapi tidak bisa melihat. Maksudnya tidak bisa melihat kebenaran. Mereka punya telinga tapi tidak bisa mendengar perkara yang hak. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, balhum adall, bahkan mereka itu lebih sesat. Jadi kalau orang ini memang cetakannya cetakan neraka itu harus digiring ke surga itu nggak mau. Sudah mau sampai tinggal satu jengkal, tinggal satu langkah masuk surga, tahu-tahu belok. Gak kerasan. Di surga itu malah nggak kerasan, kan aneh tak? Ibaratnya kala jengking kamu taruh di tempat yang bersih wangi malah nggak betah, dia maunya tempat-tempat kotor. Semoga Allah tidak masukkan kita di golongan mereka. Kita khusnudzan aja, oleh Allah digerakkan untuk ngaji, digerakkan untuk amal, menunjukkan bahwa kita ini mau dijadikan baik, itu aja ya. Husnudzon aja. Qul, katakanlah hai Muhammad, ma as'alukum, aku tidak minta kepada kamu alaihi, atas menyampaikan agama ini, min ajrin, upah, wa ma ana, dan tidaklah aku minal mutakallifin, termasuk orang yang membikin-bikin, membuat-buat, orang gayan. Tidak, saya tidak minta upah dalam menyampaikan agama ini, dan saya ini bukan orang yang bikin-bikin. Saya ini diperintah oleh Allah, bukan saya ini kurang gayan terus dakwah ora. Ini perintah ya Allah marang aku. Paham saya mutakalif? Takaluf itu sesuatu yang tidak ada diada-adakan, namanya takaluf. Dalam sifat-sifatnya sahabat dikatakan wa aqalluhum takallufa, para sahabat itu orang yang paling sedikit takallufnya, nggak suka membuat sesuatu yang memang tidak penting sekali, itu nggak dibuat. Kalau zaman sekarang ini zaman takalluf kan, zaman perkara-perkara yang nggak perlu itu malah dipenting-pentingkan sekali. Mau dakwah saja, mau ngaji aja pasang geber, apa namanya, background, ditulisi dakwah akbar, tablik akbar. Sambutan pertama, sambutan kedua, sambutan ketiga, pembacaan doa, terus apalagi begitu, penyerahan, penerimaan, ucapan terima kasih. Ini namanya takalluf. Beno posisinya kok kedawan. Tapi dosa sih tidak, tapi namanya takalluf. Dosa sih tidak, tapi takalluf.
Takalluf itu mengada-adakan perkara yang nggak perlu. Nah, orang itu yang polos gitu apa adanya, gak sasing neko-neko, mau neko-neko ya sidik, nah jaga akeh. Makanya aqalluhum takallufa, orang yang paling sedikit takallufnya para sahabat. Pengen dakwah ya mangkat, nah apa kok tidak? Kok kayak acara itu mangkat ya mangkat. Kowe pengen masjidmu makmur, ya para tonggo-tonggo, ayo masjid sunai. Gelem alhamdulillah, ra gelem alhamdulillah. Ya gak usah kok kan takalluf. Wa ma ana minal mutakallif, mengada-ada. In huwa illa dzikrul lil alamin, tidaklah Quran ini illa dzikrun kecuali peringatan lil alamin untuk seluruh alam. Wala ta'lamuna, dan pasti kamu akan semua akan tahu nabahu, berita kebenaran Quran ba'dahin, setelah waktu yang ditentukan. Dalam tafsir ba'dahin maksudnya hari kiamat. Bukan hari kiamat saja. Di dunia ini pun sering sekali Allah itu menampakkan ba'dahin ini. Seperti kemarin yang saya ceritakan itu, bagaimana beberapa orang Perancis setelah masuk Islam gara-gara meneliti bangunan-bangunan Firaun yang ada di Mesir, piramid itu. Sudah beribu-ribu tahun orang mengira bahwa piramid itu dari batu. Tapi setelah diteliti bertahun-tahun oleh mereka itu, kesimpulannya piramid bukan dari batu, tapi dari tanah liat, sesuai dengan Quran. Ya Hamanu auqid li ya Hamanu alabtini waj'ali sorha. Hai Haman, kata Fir'aun, bakarlah lumpur tanah liat, kemudian bangunlah bangunan untuk saya. Akhirnya orang kafir pun tahu bahwa ini dalam Al-Quran tidak ada Fir'aun bangun dari batu, bangun dari tanah liat. Diketahui setelah 1400 tahun dari turunnya Quran. Oh, wala ta'lamunna nabahu ba'dahin. Ini termasuk itu. Sempurnanya semua berita Quran nanti kita lihat di negeri akhirat, ketika orang melihat pada mahsyar, melihat surga, melihat neraka ya. Tetapi di dunia ini pun kadang-kadang Allah tampakkan, termasuk apa, kebenaran Quran adalah kebenaran Nabi. Nah, Nabi itu dibela oleh Al-Quran. Maka berita-berita yang menceritakan keadaan-keadaan akhir zaman dari Rasulullah SAW itu bagian daripada berita kebenaran Quran juga. Ada seorang ulama, itu saya punya buku kecil itu namanya Ahadisu Sayyidil Mursalin fi Ahadisi Qarnil Ishrin. Hadis-hadis Sayyidil Mursalin mengenai kejadian-kejadian abad 20. Di situ ada cerita-cerita, ringkasnya itu akan ada kendaraan-kendaraan bermotor, akan ada telepon, akan ada HP. Itu di situ ada itu hadis-hadisnya itu. Makanya kalau orang itu tahu ilmu, melihat HP itu teringat Rasulullah, shadaqa Rasulullah, shadaqa Rasulullah. Tapi kalau orang itu nggak punya ilmu, lihat HP terus ingin mencet HP, ya. Akhirnya terus HP ya. Jadi faedahnya ilmu itu loh diantaranya. Faedahnya ilmu itu bagaimana kita melihat keadaan ini terus teringat Rasulullah, teringat akhirat, begitu loh. Itu dalam hadis tadi ceritakan tidak akan datang hari kiamat sampai orang itu masuk ke rumahnya, maka barang-barang yang ada di rumahnya bercerita mengenai
keadaan-keadaan ketika dia meninggalkan rumahnya itu apa yang terjadi. Tidak akan datang pada hari kiamat sampai cemeti-cemeti orang itu bisa berbicara mengenai keadaan-keadaan rumah dia. Apa cemeti itu? Ya, Nabi dulu mungkin repot mau kasih nama HP itu. Karena HP itu kan bahasa Inggris. Bahasa Arab lain lagi, bahasa Jawa lain lagi. Maka oleh Nabi itu cemeti itu aja katanya Nabi. Cemeti itu bisa bicara nanti menjelang kiamat itu. Cemeti itu apa? Cemeti itu ya HP itu. Menurut saya, ya. Ya teringat HP, shadaqa Rasulullah. Tanda kiamat. Tanda kiamat. Tidak akan datang hari kiamat sampai orang itu keluar dari rumah kemudian berbicara satu kebohongan, tiba-tiba kebohongannya memenuhi seluruh dunia. Ini hadis juga ini, sahih ini. Siapakah itu? Itulah namanya wartawan. Ya. Itulah namanya penyiar televisi, radio, internet. Wa ashabuhu. Keluar dari rumah ngomong kebohongan satu kalimat, tahu-tahu memenuhi seluruh dunia. Maka lihat televisi, radio, koran, shadaqa Rasulullah, dekat kiamat gitu. Jangan malah ingin nonton TV. Itu santri koplo. Iya itu. Nanti saya cari kitabnya nanti biar kamu tulis itu nanti hadis-hadisnya itu. Biar enggak tertipu dengan HP. Saya pening kepala ini dengan anak-anak ini. Ya. Kalau yang di pondok, ya, alhamdulillah saya khusnudzon sudah enggak ada yang bawa. Ya. Ini di kampung-kampung itu loh, ini. Tapi kalau ustadz nggak apa-apa, ya. Karena imannya sudah kuat. Ya. Seperti bedil itu atau tentara boleh bawa. Kalau rakyat nggak boleh. Karena kalau tentara imannya sudah kuat. Iya betul begitu. Loh kok ada yang mengatakan betul, ini kurang ajar namanya.